Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak kenal makhluk Allah yang bernama iblis? Makhluk yang satu ini memang lumayan legendaris. Cerita tentang iblis menghiasi kitab suci Al-Quran. Namun sayang, melegendanya iblis bukan karena kebaikannya, tapi karena peran antagonisnya. Dan salah satu dosa terberat iblis adalah ketika ia tidak menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia memilih membangkang dan menolak perintah itu dengan ragam alasan yang dibuat-buat. Maka pembangkangan inilah yang kemudian dikenal dengan sifat takabur atau sombong. Maka jika hendak mencari jenis kemaksiatan yang pertama kali dirangkum dalam sejarah makhluk, ya sifat takabur inilah jawabannya. Rasulullah SAW menggambarkan definisi takabur atau sombong di dalam sabdanya, baturul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dalam bentang sejarah kehidupan manusia yang panjang dan berliku, selalu saja ada lakon-lakon yang berjiwa takabur yang mengotorinya dengan berbagai levelnya. Dan benang merah semua level itu adalah takabur, sombong, yakni menolak kebenaran dan tidak mau ditunjukkan pada jalan yang benar. Begitu dahsyatnya dosa dari takabur, maka Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga jika dalam hatinya seseorang masih tersisa sifat takabur atau sombong, walaupun sekecil atom sekalipun. Artinya Allah menghendaki siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah rendah hati dengan segala atribut kerendahan hati. Itulah sebabnya orang-orang bijak bestari pernah mengatakan, jika orang bermaksiat karena hawa nafsunya, itu masih mudah diampuni. Namun jika orang bermaksiat karena kesombongannya, maka sungguh itu adalah dosa yang berat, dosa yang berkarat, yang menciderai kebesaran Allah SWT sebagai Tuhan. Sebab satu-satunya yang berhak untuk merasa sombong, al-mutakabbir, hanyalah Allah SWT. Lihat bagaimana kisah Nabi Adam dan iblis sebagai makhluk yang dua-duanya memiliki kesalahan. Adam memetik buah dari pohon yang terlarang, dan kita ketahui buah itu adalah buah khuldi
yang berarti buah keabadian. Nama buah khuldi sesungguhnya adalah nama yang berasal dari idenya iblis. Allah sesungguhnya tidak memberikan nama apapun. Karena itulah sesungguhnya kesalahan Adam. Karena ia tergelincir godaan iblis yang membujuknya akan kekal selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis kesalahannya adalah tidak mau bersujud hormat memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi dengan modal kesalahan masing-masing, pertanyaannya mengapa Nabi Adam diampuni dan dimuliakan, sedangkan iblis dilaknat dan dihinakan? Sebabnya ketika peringatan datang kepada mereka, Nabi Adam segera menyadari kesalahannya lalu memohon ampun. Dan doa Nabi Adam terekam di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah tak keberatan mengampuni makhluk Adam yang baik ini, yang alfa pada aturan surga. Sedangkan iblis bagaimana? Begitu peringatan datang padanya, jawabannya sungguh sangat congkak dan sombong. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Entah iblis dari mana ia membisikkan padanya bahwa ia lebih baik daripada tanah, bahwa api lebih baik daripada tanah, bahwa dia iblis lebih baik daripada Adam. Sungguh dengan jawaban iblis yang ngawur, iblis sudah memenuhi semua kriteria tentang sombong. Ia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kami berharap tidak menemukan sifat ini banyak-banyak pada orang yang ada di sekitar kita. Tapi memang agak sulit untuk tidak mengakui bahwa perilaku seperti itu lumayan banyak dan lumayan jamak. Dan celakanya kadang ia menjangkiti diri kita. Bisa jadi karena gengsi, karena posisi, dan karena kekayaan yang terancam, sehingga akhirnya kita menghinakan diri dengan menolak kebenaran. Berapa banyak orang yang nasihatnya kita remehkan karena kita tidak cukup yakin ia punya kapasitas yang layak untuk menasihati kita. Maka itu hati-hatilah, jangan-jangan kita sudah berperilaku takabur, berperilaku sombong. Maka mari bersihkan diri kita dari kesombongan. Nanti kalau tidak masuk surga, maka bisa repot sendiri. Mari kita mulai dari hal yang kecil, mengajukan pertanyaan pada diri secara sederhana. Jika kita salah, maka diingatkan dan mengikuti nasihat tentang kesalahan kita. Kemudian jangan pernah membangkang, karena hal yang demikian itu lebih mirip daripada iblis. Karena itu sesungguhnya manakah kita? Lebih miripkah kepada Adam yang ketika ia merasa salah, kemudian ketika ia merasa berdosa, terjatuh di dalam kesalahan, lantas menyadari dan mohon ampun atas kesalahannya? Ataukah kita mirip iblis yang ketika diperintah untuk mengikuti aturan Tuhannya, aturan Allah Subhanahu wa taala, justru membangkangnya dengan menolak kebenaran dan merasa dirinya lebih mulia daripada yang menasihatinya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kekhilafan kita,
dan mau menerima nasihat dari manapun datangnya, kalau itu adalah sungguh kebenaran. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang rendah hati, tidak takabur diri. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.